caranya, sebenarnya kita udah membahas mengenai CV ini di minggu lalu, Mbak Nanis. So, buat teman-teman yang nggak ikutan webinar seri sebelumnya, bisa langsung cek di website kita, karena itu sudah kita tampilkan videonya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Nanis, ada yang nanya nih, apa yang harus dipersiapkan oleh fresh graduate untuk lolos interview? Oke, pertanyaan selanjutnya juga bagaimana menghadapi presentasi di lingkungan baru? Mungkin ini maksudnya buat, yang tadi kan Mbak Nis sempat menjelaskan ya, sebenarnya bagian interview itu sebagai bagian dari rekrutmen. Jadi sebenarnya ada yang namanya business case presentation, which is mungkin ini yang dimaksud gitu. Kemudian apakah akan dimudahkan diterima di suatu perusahaan? Maksudnya mungkin kalau kita interviewnya lancar, apakah memang chances kita akan lebih besar mungkin di perusahaan untuk diterima gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, tips sukses tahap interview melamar pekerjaan. Sebenarnya sih ini sudah dibahas semua ya, tapi mungkin Mbak Nanis bisa kasih tips sehingga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Sebelum aku juga sambil liatin beberapa pertanyaan yang mungkin masuk di chat. Silakan Mbak Nanis. Kalau saya lihat sih pertanyaannya agak mirip-mirip ya gitu. Jadi sebenarnya dan itu sudah saya jelaskan tadi di dalam slide gitu. Misalnya kayak gimana sih mengatur emosi dan pikiran pada saat interview sehingga kalimat tidak belibet. Nah tadi kan stay calm gitu. Dan fokus pada pertanyaan gitu. Nah, gimana bisa stay calm dan fokus? Kalau kalian sudah prepare and ready and you feel ready, then you will and fresh graduate interview perlu dipersiapkan. Kalian harus tahu yang di jurus gitu. Kalau kalian bisa memahami ini, it will be easier for you. Terus kemudian dalam lingkungan, sebenarnya ini lebih kepada, maksudnya lebih kepada Anda menjadi kalau mungkin kalian pakai flip chart atau slide atau whatever gitu, tapi you also talk gitu kan. Nah, sama juga kalau kalian interview itu kan juga dengan orang baru kan gitu, mungkin most likely belum kenal lah ya gitu. Gimana caranya? Ya itu tadi bahwa ya kalian prepare, stay calm gitu ya, dan sehingga bicaranya akan lebih lancar dan fokus gitu. Presentasi akan lebih gampang karena mungkin sudah punya key point yang akan dibicarakan. Jadi intinya jangan grogi gitu. Gimana supaya nggak grogi? Kalau mau ngomong misalnya tarik nafas dulu, mau presentasi misalnya minum dulu. Itu will help you to stay calm dan fokus untuk berbicara atau mempresentasikan apa yang akan Anda sampaikan. Terus ya beberapa pertanyaan tadi misalnya kalau interviewnya lancar, apakah akan dimudahkan? Lancar meaning that's what you feel gitu kan. Karena kalau dari company kan kita mungkin ada 10 orang yang lancar di dalam interview. Tapi kita kan juga mesti lihat apakah your skill, experience, and strength itu matching dengan job yang kita tawarkan gitu. Makanya pre-interview yang kalian mesti survei, kalian mesti list down apa kelebihan Anda untuk matching dengan job yang di-require. That's the key gitu. It's easier for you to sell yourself gitu ya. Saya rasa itu sih Mbak Ayu kalau dari saya gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau sharing, misalnya pernah interview di suatu perusahaan, kemudian you face something different and you want to share, teman-teman juga bisa share di sini gitu, feel free to discuss gitu ya, karena kita di sini kan
community gitu, Jobspedian community. Kebetulan aja saya di sini membawakan materi, not necessary bahwa saya yang harus sharing semuanya gitu. Kalian punya pengalaman interview di sana, di sini sebagai kandidat, if you want to share supaya teman-teman yang lain juga tahu, feel free ya gitu. Silakan kalau mau sharing pengalaman interview di tempat kerja. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau mungkin yang masuk di chat, Mbak Ayu? Halo? Mbak Ayu, Halo. apakah ada? Ya, ada pertanyaan? Iya. Ada. Oke. Tadi ada yang bertanya dari Devi Dodo, apakah kalau kita mau interview harus persiapannya selalu dalam bahasa Inggris nih, Mbak Nanis? Itu oke. Itu ya pertanyaannya. Apakah selalu dalam bahasa Inggris? Itu tergantung dari pertama job yang di-require, kemudian tergantung dari industrinya, perusahaannya, kemudian juga tergantung dari di situ mungkin akan dijelaskan juga if you need to be in English gitu, atau you can ask gitu. Biasanya multinational company atau graduate trainee, manajemen trainee di multinational company, they will be require karena multinational company, kamu punya possibility nggak hanya kerja di Indonesia, kamu bisa kerja juga in the same company tapi di negara lain. Jadi your English language will be tested di sana. Even sebelum interview untuk tes tulis pun akan juga dilakukan in English gitu. Tapi kalau untuk ya beberapa perusahaan yang mungkin bukan multinasional, yang lokal, most likely mereka akan melakukan interview dalam bahasa Indonesia. Jadi you need to survey, riset company apa nih yang Anda akan datangin untuk interview dan akan melamar pekerjaan gitu. Oke. Jadi pada prinsipnya sharing juga sih sedikit Mbak Nanis dari pengalaman aku di HR biasanya memang betul kalau di multinasional kita akan cenderung untuk pakai bahasa Inggris, terutama untuk yang posisi yang sifatnya tidak administrasi atau terlalu teknis ya. Biasanya kalau sudah masuk eksekutif kita akan pakai bahasa Inggris gitu. Dan biasanya ketika mau mulai interview dari HR, biasanya kita akan info, kita akan melakukan interview ini dalam bahasa Inggris, apakah ada keberatan atau enggak gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, pengalaman juga sebagai interviewer biasanya saya akan anjurkan kalian, apalagi kalian misalnya memang lulus S1 gitu ya, kecuali memang background-nya terakhir adalah SMA pendidikannya, dan kalau kalian bisa berbahasa Inggris, kalian bisa bilang, oke, saya akan coba, tapi mungkin saya agak pasif untuk bahasa Inggris gitu. Kalau memang kalian nggak pede banget lah gitu. Itu pengalaman dari aku sih sebagai HR dan juga mungkin pernah menjadi interviewee gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari DKDP. DKDP tanya, asking about salary in the first interview is it a big mistake? Apakah hal ini benar dari sudut pandang HR? Asking about the salary itu biasanya salary tadi kalau diproses ya itu biasanya akan muncul pada saat offering gitu ya. Asking salary is a bit tricky gitu. Apalagi sekarang kita lagi happening ya, ada beberapa case yang anak baru lulus yang mau salary-nya segini segitu gitu ya. Tapi tadi yang you do research itu you can see ranges itu
Misalnya kalau Anda di perusahaan ini, ada teman di situ atau siapa yang Anda kenal,